Setelah kita memahami pengertian dari perdagangan antar negara, sekarang kita akan membahas tentang ruang lingkup perdagangan antar negara. Yang pertama, perpindahan barang dan jasa dari suatu negara ke negara lainnya. Perpindahan modal melalui investasi asing dari luar negeri ke dalam negeri, serta perpindahan tenaga kerja dari suatu negara ke negara lainnya. Juga perpindahan teknologi dengan mendirikan pabrik di negara lainnya, dan yang terakhir menyampaikan informasi tentang kepastian adanya bahan baku dan pangsa pasar. Adapun aktivitas perdagangan antar negara itu memiliki dua aktivitas. Yang pertama ekspor, yang kedua itu impor. Nah, adapun ekspor yang dimaksud merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri, yang mana ekspor dilakukan oleh seseorang atau badan, yang mana pelaku ekspor disebut eksportir. Sedangkan impor yang dimaksud di sini merupakan kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau barang yang melakukan impor disebut importir. Nah, untuk lebih jelasnya terkait perbedaan ekspor dan impor, silahkan kalian mengerjakan aktivitas individu yang telah disediakan. Nah, setelah dapat membedakan terkait kegiatan ekspor dan impor, sekarang kita akan melanjutkan materi terkait kebijakan pemerintah untuk mendorong ekspor. Yang pertama, memberi kemudahan kepada produsen barang ekspor. Kedua, menjaga kestabilan nilai tukar rupiah. Ketiga, membuat perjanjian dagang internasional. Dan yang terakhir, meningkatkan promosi. Adapun faktor pendorong ekspor, yang pertama, keadaan pasar luar negeri. Kedua, keuletan eksportir untuk menangkap peluang pasar. Dan yang terakhir, kondisi sosial, ekonomi, politik suatu negara. Maka dari itu, adapun manfaat perdagangan antar negara, yang pertama memperoleh keuntungan, kedua memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri, yang ketiga menjalin persahabatan antar negara, dan yang terakhir mentransfer teknologi modern. Adapun faktor-faktor yang mendorong perdagangan antar negara, yang pertama memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri, kedua keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara, yang ketiga adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi, yang keempat adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut. Kelima, adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi. Yang keenam, adanya keinginan membuka kerjasama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain. Serta terjadinya era globalisasi sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri. Nah, agar kalian dapat memahami atas apa yang saya jelaskan tadi, silahkan kalian mengerjakan aktivitas individu pada video ini, yang mana silahkan mengamati gambar 3 produksi di bawah ini, yang mana apakah barang tersebut diproduksi di Indonesia, apabila barang tersebut barang impor, dari negara mana saja Indonesia mengimpor. Andai kata barang-barang tersebut tidak ada, apakah mengganggu aktivitas keseharian masyarakat kita? Setelah kalian mengerjakan aktivitas individu, mari kita melanjutkan materi terkait faktor penghambat terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, adanya peperangan. Adanya peperangan ini menyebabkan banyaknya masalah dan mengganggu kegiatan perdagangan internasional. Akibatnya, tingkat konsumsi, produksi, dan distribusi negara-negara yang terlibat menjadi terganggu. Kedua, perbedaan tingkat upah.
Jika tingkat upah di suatu negara rendah tetapi mampu menghasilkan produktivitas yang tinggi, harga barang cenderung terjangkau masyarakat. Sebaliknya, kendati tingkat upah tinggi namun kemampuan menghasilkan barang atau jasa rendah, maka harganya cenderung lebih mahal. Hal ini mengakibatkan barang dan jasa yang dihasilkan tidak bisa bersaing di pasar internasional. Ketiga, sempitnya kesempatan kerja. Apabila kesempatan kerja sempit, biasanya menimbulkan pengangguran yang mengakibatkan berkurangnya produktivitas barang dan jasa. Dan yang terakhir, adanya organisasi perdagangan regional atau internasional, yang mana munculnya bermacam-macam organisasi regional maupun internasional yang mempunyai keuntungan dan sekaligus kerugian. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pembayaran internasional ini? Yang pertama, pembayaran secara tunai. Pembayaran dengan sistem ini merupakan cara yang bisa dilakukan, yaitu pembayaran dengan cara tunai. Yang kedua, pembayaran dengan cek. Pembayaran internasional dengan cara ini dilakukan dengan bantuan bank. Nah, yang ketiga, pembayaran dengan emas. Pembayaran menggunakan emas adalah pembayaran dengan cara mengirimkan emas yang nilainya sesuai dengan barang yang diimpor kepada eksportir. Nah, yang keempat, pembayaran dengan letter of credit, yang mana dengan pernyataan tertulis dari bank atas permintaan nasabah atau importir untuk menyediakan sejumlah uang bagi kepentingan pihak ketiga atau eksportir dengan syarat tertentu. Nah, yang kelima, pembayaran dengan wesel, yang mana pembayaran dengan wesel ini merupakan pembayaran dengan cara mengeluarkan surat perintah kepada bank untuk membayarkan sejumlah uang kepada orang yang ditunjuk dalam wesel tersebut. Nah, yang keenam, pembayaran dengan kompensasi pribadi, yang mana kompensasi pribadi ini merupakan cara pembayaran yang melibatkan beberapa orang, baik di negara importir maupun di negara eksportir, yaitu dengan cara pembayaran dengan menukar utang piutang antara eksportir dan importir di negara yang sama. Kebijakan perdagangan antar negara ada 3. Yang pertama, kebijakan proteksi, yang mana kita ketahui proteksi adalah kebijakan perdagangan internasional yang bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri. Yang kedua, perdagangan bebas, yang mana kebijakan perdagangan bebas merupakan kebijakan dalam perdagangan bebas perdagangan internasional untuk menghilangkan hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, yang terakhir, politik dumping, yang mana politik dumping merupakan kebijakan perdagangan internasional yang menjual hasil produksi lebih murah di luar negeri dibandingkan di dalam negeri. Nah, dari sini kita dapat membedakan antara perdagangan antar daerah atau antar pulau dengan perdagangan antar negara. Yang pertama, peluang perdagangan yang lebih luas. Pada perdagangan antar negara, suatu negara dapat menjual barang atau jasa ke negara lain dan bisa membeli barang dari negara lainnya. Sedangkan perdagangan antar pulau, kita hanya dapat melakukan perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dalam lingkup satu negara. Yang kedua, adanya kedaulatan bangsa. Pada perdagangan antar negara, bangsa-bangsa dapat mengatur aliran barang atau jasa, tenaga kerja, dan keuangan. Sedangkan untuk perdagangan domestik, aliran perdagangannya berjalan secara bebas tanpa regulasi yang berarti dari negara. Nah, yang ketiga, penggunaan kurs tukar. Dalam melakukan perdagangan antar negara, negara-negara menggunakan kurs tukar yang berbeda-beda. Ini membedakan dengan perdagangan antar daerah atau antar pulau yang hanya menggunakan satu kurs tukar. Nah, dari pembelajaran ini, kalian diharapkan dapat membuat refleksi